Hai teman-teman, saya Elda, mahasiswi Psikologi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2019. Tidak terasa, sudah setahun lebih pandemi menjadi mimpi buruk dunia. Saya, kamu, kita semua sama-sama sedang berjuang bersama. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap menjaga kesehatannya ya. Pandemi COVID-19 telah membuat krisis kesehatan dan berdampak pada persoalan kesehatan mental serta berbagai persoalan yang lainnya, seperti kecemasan, kejahatan semakin banyak, kekerasan dalam rumah tangga, persoalan ekonomi semakin menguat, dan lain sebagainya. Jun Zhang dan kawan-kawan pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa ketakutan dan kecemasan pada masyarakat yang mengalami pandemi COVID-19 disebabkan karena kurangnya pengetahuan terkait COVID-19, kurangnya perilaku hidup sehat, ketidakmampuan menghadapi perubahan besar yang terjadi tiba-tiba, ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang mengalami pandemi, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan mental dan fisik, serta cara melakukan asesmen kesehatan mental secara mandiri, dan rendahnya coping psikologis. Ketika kalian merasa mengalami kondisi kecemasan, segeralah meminta bantuan orang yang memiliki keahlian seperti psikolog atau psikiater. Nah, ada juga cara yang dapat kita lakukan secara mandiri dengan menggunakan cognitive behavioral therapy yang bertujuan untuk melatih cara berpikir kognitif dan cara bertindak kita, yaitu dengan cara mengelola pikiran dan emosi kita, sehingga menumbuhkan perasaan positif di dalam diri kita. Pengelolaan pikiran dan emosi dapat kita lakukan dengan mengubah cara kita memandang sebuah masalah menjadi hal yang positif. Seperti pada saat ini, kita dapat mempersepsikan bahwa pandemi COVID-19 ini bukan sebuah ancaman yang menakutkan, walaupun kita tetap harus waspada. Namun, menjadikan COVID-19 ini sahabat yang mengingatkan kita untuk hidup lebih bersih, teratur, lebih baik, serta lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Pencipta. American Psychological Association memberikan beberapa cara untuk bertahan menghadapi stres, yang dapat dijadikan sebagai acuan strategi untuk bersahabat dengan pandemi COVID-19. Caranya yaitu memelihara diri. Hal yang perlu dilakukan antara lain adalah tidur yang cukup, berolahraga secara teratur, makan yang bergizi, mencoba berbagai cara untuk menenangkan diri, mencari aktivitas yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Cara yang kedua yaitu mencari dukungan sosial. Mengisolasi diri di rumah tentunya akan menimbulkan kebosanan, bukan? Sehingga bertemu secara daring dengan teman-teman akan memberikan perasaan terdukung secara sosial satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, menolong orang lain. Menolong dengan cara membuat orang yang ditolong menyadari bahwa mereka tidak sendiri itu sudah sangat membantu, serta mendoakan orang-orang terdekat kita. Yang keempat, membatasi diri untuk akses ke media. Kita harus pintar-pintar untuk memilah informasi yang terpercaya tentang COVID-19 agar tidak meningkatkan kecemasan pada diri kita. Dan yang terakhir, fokus pada segala hal yang bisa dikendalikan. Walaupun di sekitar kita ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan, kita tetap harus berperilaku sehat dan fokus pada keamanan dan kesehatan diri sendiri, karena perubahan dimulai dari diri sendiri. Nah, teman-teman, cara sederhana tersebut akan dapat menguatkan diri kita dalam menghadapi masalah akibat pandemi COVID-19 ini. Keyakinan diri dan optimis yang menumbuhkan harapan serta tetap waspada bahwa semua ini akan berlalu. Berbagai wabah penyakit yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia membuktikan bahwa yang paling mampu bertahan adalah manusia. Karena mampu menjadikan wabah penyakit bukan sebagai musuh, namun sebagai sesuatu yang harus dihadapi tanpa adanya rasa tertekan yang berlebihan. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, kelola emosi, saling bantu, dan tetap sehat. Terima kasih.